Hmm? Muka berapa? 34? 24 atau 34? Bismillahirrahmanirrahim. Fangdur mongko ningalana sapa sira wafaqana muga-muga ini nama jumlah mu'taridah. Kalau istilah tarkim penulisan zaman sekarang dikasih itu seret-seret itu jumlah mu'taridah. Kasih min depan belakang itu loh, paham enggak? Syartah istilahnya orang Arab. Syartah qablu wa syartah ba'du. Fangdur mongko ningalana sapa sira wa faqana muga-muga nulungi ing kita sapa Allah. Wa iya kalan muga-muga nulungi ing sira ilal haqqi marang perkara kang hak. Kaifa aqara keprito nyetujoni keprito iqrar sapa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iqrar itu ya iqrar gitu aja lah, enggak usah di mana nih nyetujoni ya rapat pas nih nyetujoni kaya nang parlemen ae. Iqrar nae. Karena maksudnya ya mengiyakan, menetapkan, merekomendasi, menyetujui juga, tapi ikrar itu lebih tinggi. Kaifa qaraka lika prito ikrar sapa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ziyadah dzikir ing tambahane zikir lam yuktar kang ora dinukil anhu saengkanya Nabi fil i'tidal ing dalam i'tidal wa ziyadatu dzikir lan tambahane zikir lam yustar kang ora dinukil anu sengkanya Nabi fi iftitahi sholati ing dalam kawitane salat wa aqrana ikrar sengkanya Nabi fa'ilahuma ingkang nglakoni tambahan bi ala darajatil iqrar kelan luweh dhuwur-dhuwure derajate iqrar wa ridha lan ridha. Dalika utem mengkono-mengkono ikrar iku li annal mawdhi'aini ikrar mesti pangan loro tegese waktu i'tidal lan waktu iftitahus shalah iku min mawadhi'i tsanai setengah saking pira panggonan-panggonan ing ngelem ala Allah ing atase Allah fi sholati dalam salat. Ungdur ing alana sapa sira ing keterangan maqali ba'dil mutahadzlikin sartane pengucape sebagian wong kang keminter inal kunut temse kunut fi sholatil fajri ing dalam salat subuh iku bid'atun bid'ah ma'ana asal sarta mestune asale kunut iku makturun dinukil ane Nabi saengkanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asale kunut maksudnya ya donga kunut kuwi dinukil saengkanya Nabi saka Sayyidina Hasan, tetapi kunut sing diulangi kanjeng Nabi ning Sayyidina Hasan Allahumma hdini fi man hadait kuwi kunut witir. Dudu kunut subuh. Nek kunut subuh kuwi oga eneng kalimah-kalimah tertentu. Ora ning hadis kanjeng Nabi iki subuh selalu kunut. Tapi gak eneng kalimah-kalimah tertentu. Sing dalile sahih justru kunut Sayyidina Hasan kunut witir kuwi. Terus kali Imam Syafi'i dirangkum karena iki maksur sokane Nabi kunut witir iki. Terus jadekne kunut subuh. Kunut subuh kuwi dhewe, makane ning kitab-kitab Syafi'iyah kunut subuh kuwi apa kuwi kenek kelawan donga apa wae. Cuman luwih apik nek nganggo donga sing maksur sangka Sayyidina Hasan kuwi Allahumma hdini fi man hadait kuwi. Kan. Tapi kunut kuwi dhewe manane kunut ngadeg donga karo ngadeg kuwi ya hadise sahih kuwi.
Wa in syaghabu lan senajan to gawe gaduh sapa si mutahadlikin ala hadits Anas. Ing atas hadis Anas wal ma'thuri lan kang dinukil an ba'di sahabati saking sebagian sahabat. Hadis Anas maksudnya hadis yang menjelaskan bahwa Nabi selalu kunut waktu subuh. Bahwa Nabi selalu kunut waktu subuh, hadisnya Anas itu. Wal ma'thuri lan gawe gaduh ing atase perkara kang dinukil an ba'di sahabati sing sakabehane sahabat. Waqat rawalan teman-teman ngirakan sama Abdul Razzaq an Ibnu Jurayd an Atha kalangan dika sama Atha. Qultu ngucap ingsun lahu marang Ibnu Jurayd. Al kunutu tai kunut fi raqatil Jumat. Ing dalem rong rakaat Jumat menika kados pundi? Kala ngendika sapa Ibnu Jurayd lam asma turun nate ngrungu ingsun bil kunuti klan kunut fi raqatil Jumat. Ing dalam rong rakaat Jumat. Walam lamasma turun nate ngrungu sapa ingsun bil kunuti klan kunut fil maktubati ing dalam salat kang difardhuaken ila fi subhi kejaba ing dalam salat subuh. Jadi Ibnu Jurayd meriwayatkan bahwa saya tidak pernah dengar kunut di dalam Jumat. Yang saya dengar itu subuh cuman kunut dalam subuh. Maknanya kan Ibnu Jurayd itu menyetujui kunut subuh itu kan berarti maknanya. Ya enggak? Walaysa al-arana iku min ghardina setengah sing sesu kita apa bahsu maudhi'il kunut. Bahas masalah kunut. Wa sunniyati lan bahas kesunahane kunut guna ing dalam kene nggon balina robale supaya ningali so kita tasyadudahum ing olahe berat-berataken mutahadlikin fil bid'ati ing dalam nuduh bid'ah hatta fi du'a hingga ing dalam doa fi mawadhi doa ing dalam pira-pira panggone doa fi salat ing dalam salat fa inna hadhil hadits mongko tusilah pro hadis alati kang hadis asyara kaus isara sebagai sun ilaya marahadis iku tubayun jelasaken annama temse perkara kana apa ma iku min doa sing doa fi maudhi doa dalam pangane doa fi surat yang salat iku minas sunnati setengah saing sunnah walaysa rono apa doa iku minal bid'ati setengah saing bid'ah fi syai'in dalam suci-wici. Sebagaimana namanya sujud ya. Sujud itu yang dinukil kan baca tasbih toh? Ya tak? Tetapi Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbi wa wasajid faqaminun ayustajaba lahu. Sedekat-dekat hamba fad'ullah fi faqaminun ayustajaba lahu. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah adalah waktu sujud. Maka berdoalah kepada Allah di dalam sujud, maka sepantasnya Allah akan menerima doa kamu. Sedangkan yang dinukil dari Nabi itu bukan doa tasbih, tapi dalam hadis ini Nabi menyuruh kita doa waktu sujud. Ini berarti kan ada kebebasan dari Nabi untuk kita doa waktu sujud toh. Kamu baca hadis-hadis mengenai doa waktu sujud, nanti kan banyak. Kan? Ini menunjukkan bahwa boleh doa sujud, bahkan diperintahkan. Tapi yang dinukil, yang masyhur adalah justru tasbih, bukan doa. Ini menunjukkan bahwa doa di tempat-tempat doa dalam sholat walaupun tidak maksur itu adalah boleh, bahkan itu digalakkan oleh Nabi. Mahfum? Ini menolak anggapan orang-orang sebagian mutahadzilikin itu bahwa nambahi doa dalam sholat di tempat-tempat doa itu tidak boleh, karena itu tidak sesuai dengan
apa itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Baca Sayyidina waktu sholat nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sedangkan kita ini diperintah oleh Allah untuk memuliakan Nabi secara umum. Ya apa itu dalam la taj'alu du'a rasul ka du'ai ba'dukum ba'dha. Jangan kamu manggil Rasul sebagaimana kamu manggil orang. Maka kita menyebut Rasul Muhammad saja itu kan kayak manggil orang lain jadinya. Kalau kita kasih Sayyidina, Maulana, wa Habibina, wa Qurratu A'yunina lebih bagus. Paham kan? Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli itu jangan dijadikan dalil untuk kita ini melarang orang menambah doa-doa yang memang sesuai di dalam sholat. Bagaimana para sahabat tadi yang alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi dan sebagainya dalam hadis-hadis yang sebelumnya ini disebut itu tidak maktur tapi itu munasib. Maka oleh Nabi setujui diikrar. Paham teman? Karena orang itu kadang-kadang memegang satu hadis terus membuang hadis-hadis yang lain. Ini masalahnya ini aja sebetulnya. Orang-orang Wahabi itu masalahnya di sini nih. Satu hadis dipegang, hadis-hadis yang lain ditolak. Ya, ini yang membuat masalah. Maka ada beberapa orang Wahabi, ya, bukan orang Wahabi, ya orang-orang yang nggak mau kata-kata ulama ini lah. Kenapa terawih 20, sedangkan hadisnya Aisyah itu begini. Maka saya bilang Aisyah itu loh, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang meriwayatkan hadis yang kamu baca itu pada zaman Sayyidina Umar itu nggak komplain itu. Sayyidina Umar tarawih 20 itu dia juga diam aja. Kalau kamu dengan hadis Sayyidah Aisyah kamu menentang orang 20 itu gimana? Berarti kamu itu lebih paham mengenai hadisnya Aisyah daripada Aisyah sendiri berarti. Hebat betul kamu itu. Nah ini pembicaraan perkataan seperti ini seperti perkataannya Syekh Muhammad Syahid Mamduh dalam kitabnya Raf'ul Manarah namanya. Apa? Raf'ul Manarah fi ahadisi at-tawassul wa ziyarah. Orang-orang Wahabi mengatakan ziarah selain masjid 3 itu enggak boleh. La tusyaddu rihal ila salasati masajid. Tidak boleh safar kecuali kepada 3 masjid. Masjid Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Hadis riwayat Abu Hurairah sahih. Maka pergi ke masjid-masjid yang lain itu enggak boleh. Maka Muhammad Said itu meriwayatkan beberapa hadis menyatakan bahwa Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu loh, beliau safar ke beberapa masjid. Jadi kalau kamu memakai hadis ini sebagai alasan melarang itu, Abu Hurairah sendiri itu tidak paham seperti kamu. Berarti kamu itu lebih pintar dari Abu Hurairah itu yang meriwayatkan hadis itu sendiri. Kesimpulannya maknanya hadis itu tidak seperti yang kamu fahami. Ila tusyaddur hal ila salasati masjid itu maksudnya ya karena itu masjid yang paling utama mestinya orang itu perginya ke sana. Tapi bukan berarti melarang yang lain. Toir kapan kita kan nih? Sebelum. Oh, nilaimu 15 nang. Nek sak durunge Selasa
wis teko kuwi nirane 15. Nek Selasa teko 10. Liyane kaya Pak Haji Usman iki 3 nilainya kowe. Aja terlambatnya ya. Wis sanad mulai dhisik. Wali murid teko keri kuwi gak oleh nuwi. Nggih. Ndinge. La yaqra Rasul qratine oleh ikrar Rasul li sahabati marang para sahabat bidari kelan mungkur-mungkur doa fa mungko doa kang diikrar Rasul iku min jisil maksur saking jinise donga kang dinukil wa mau te perkara te donga kana kang apa mangko kadale kaya dene min jisil maksur fa mungko te ima iku min sunnati setengah saking sunnah. Wa ingkana lan selanjan ana apa ma iku gara waridun ratu mengko ilafzi iklan lafale ma sangka Kanjeng Nabi karena donga kuwi kita oleh perintah umum udhoni astajib lakum. Jadi selagi guneng alasan sing ngelarang satu tempat tidak oleh donga ya kita ndonga. Jadi justru wong sing larang gak oleh iki ndonga kuwi, gak oleh iki kudu duwe alasan sing larang kuwi. Ora kok sing ndonga. Sing ndonga wis entuk perintah utone. Lah sing larang ku lho, apa alasane? Sing salat wis duwe dalil. As-shalatu khairu maudhu'. Ya sing larang kudu nggo alasan. Oh, gak oleh salat kuwi, nyawa gak oleh. Nggo Kanjeng Nabi nglarang salat bar ngasar. Iki gak oleh iki karena Kanjeng Nabi nglarang salat bar subuh sampai isyraq. Nah, jadi nek nglarang kuwi kudu justru duwe alasan. Nek sing salat wis ana dalile, sing ndonga wis ana dalile. Sing arep nglarang sing dalile apa? Aja sing ndonga mbok kon nekane dalil wis kena ndonga kuwi perintah Allah kok. Paham? Paham itu kan? Ini cara berpikir kamu renungi betul. Kalau kamu bilang begitu sama orang Salafi, ini Kalbar, ini Sambas, ini bongono ini bingung salah bingung, ini bingung, kayak iso jawab. Ngelarang iki kudu ning dalile. Amal kudu ning dalile, bos ning dalile aku. Udune sisi pelaku. Nek pikir ngelarang iki dalile apa? Aku melok Sayyidina Umar 20 ning dalile. Wasabiqun awalun minal muhajirin ansor walladzina tabauhum. Nek gua arep nglarang aku salat 20, dalile apa? Aku melok sahabat. Melok sahabat iki perintah Gusti Allah. Dalil apa yang ngelarang? Ayo. Iya betul. Nah, jadi aku neng lakoni itu seneng dalile. Sing larang itu perlu dalil. Ini cara berpikiran jumhur ulama seperti itu. Ini ibadah yang nuduh yang dalile, usah yang dalile aku. Salat yang dalile. Apa-apa sing diamalne para ulama yang dalile kabeh. Kowe kuwi sing larang gak ning dalile belas kuwi. Coba kamu lihat di kitab-kitab itu yang amalannya para ulama-ulama semua kan sudah ada dalilnya. Tapi kadang-kadang dalilnya itu dalil umum, bukan dalil khusus. Kan itu hewan? Fakai fakana mau ke keberitono, fakai falau kana mau keberito lamun ono pola dua lafal doa, iku makturun dinukilan Nabi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tegese dungo kunut, lafal dungo kunut itu maktur sangkanya Nabi. Sing gak maktur ora diingkari karo kanjeng Nabi. Apa meneh nek maktur
kaya donga kunut kuwi. Kuwi lafale banyak maksur sangane Nabi, hadis sahih Sahih Hasan. Paham? Wa mahalulan alan ana apa panggonane donga aidon kalih malih. Iku maksuron wa mahalu utawi ne. Wa mahalu te pangane donga kunut aidon kalih malih iku maksurun dinukil bis salati dalam salat. Di tempat doa yaitu waktu i'tidal itu maksur. Doanya juga maksur yaitu doa kunut. Bagaimana dikatakan bid'ah? Sedangkan ini sahabat-sahabat membuat doa yang ghairul maksur saja, tapi dalam tempatnya doa diizini oleh Nabi. Nah kalau kunut itu doanya maksur, tempatnya juga maksur, bagaimana tidak diizini? Maksudnya perkataan begini nih, paham? Wa mau te perkara yuqalu kang diucapkan apa ma fil qunut ing dalam qunut iku yuqalu diucapkan fil jari dalam masalah bandarakan bil basmalah iklan basmalah fi ma'subuti serta tetap jahar. Ya, orang-orang yang tidak membaca bismillah itu juga apa itu dalilnya banyak. Tapi orang-orang yang membaca bismillah dalilnya juga banyak. Kalau kamu ingin tahu riwayat-riwayat mengeraskan bismillah, kamu baca Fathul Bari, Syarah Bukhari. Bahkan menurut Ibnu Hajar, riwayat mengeraskan bismillah itu lebih banyak. Jadi kalau ada orang mengatakan atau dengan alasan apa saja mengatakan bahwa baca bismillah keras itu bid'ah, itu suruh ngaji lagi saja, enggak usah bertengkar. Kalau Ibnu Qayyim itu amirnya orang Salafi itu mengambil jalan tengah karena bingung dia. Kok riwayatnya kabeh eneng ya bismillah ya kena, gak bismillah ya kena jarene. Bismillah ya kena, gak bismillah ya kena wis. Loro hadis sahih kabeh lho piye. Dan itu yang bisa menyelesaikan masalah ini orang-orang ahli qiraah, maka kamu ikut takhusus qiraah. Karena memang riwayat Hafiz an Asim itu jahar bil bismillah. Riwayat yang lain tuh ada yang tidak pakai bismillah memang. Jadi kalau orang ahli qiraah sudah enggak pusing masalah ini. Kalau kamu riwayat Hafiz ya harus keras bismillah itu. Memang riwayatnya begitu itu. Kalau tidak riwayat Hafiz ya. Makanya orang Saudi itu takhusus qiraahnya kurang itu. Lah orang Saudi itu qiraahnya Hafiz loh, kok enggak pakai bismillah itu gimana? Wong riwayat Hafiz itu pakai bismillah. Yang tidak pakai bismillah itu riwayat selain Hafiz. Kalau Hafiz pakai bismillah. Makanya Sudes itu pintar itu dia. Ini kalau terawih itu enggak pakai bismillah, terus ya menurut tertib Habib itu. Nanti kalau juz amma sekali saja tahu bismillahirrahmanirrahim terus enggak pakai lagi. Jadi pakai bismillah sekali aja. Katanya biar sesuai dengan riwayat Hafiz biar khatam katanya. Ya kuwi jenenge ya gak jantan ning ngono kuwi. Nek telah riwayat Hafiz tenan ya bismillah mulai awalnya kok bismillah pakai mburi kenggur pisan tok. 30 juz bismillah pisan tok sudah sih. Sing dibanderne lho mbok nek gak dibanderne gak ngerti aku. Dan itu korek-korek Masjidil Haram itu sudah mufakat begitu itu. Pakai bismillah tapi sekali saja. Lah ini jenenge kan ya tidak disiplin namanya itu. Nah. Kalau riwayat Hafiz harus pakai bismillah. Kalau kamu enggak mau pakai bismillah jangan pakai riwayat Hafiz. Lah ning ngapalne ada riwayat Hafiz yang riwayat yo gak apal repot. Paham dong? Jadi orang itu takhusus qiraah itu juga banyak menyelesaikan masalah, termasuk masalah ini. Maka yang hafid Quran ikut takhusus semua. Takhusus qiraah itu loh. Insyaallah ya.
Wah, ini bab target khusus terus yang. Aku gak pengen pisah karo kowe, aku pengen cetukan terus ya. 3 tahun kas. Wis 3 tahun kas wis dadi kiai nang mama kono wis terserah kowe. Ayo ben komplit lho, ngaji sik pletot-pletot. Mulai piye? San, mana Sintang? Oh, masih ada. Kamu mau ikut tahsus kemana, San? Siap. Nah, ini sudah. Siap malah repot ini. Mana tadi? Fainal musyaghabata maqtusin gawe gaduh fi dalam masalah bismillah niku la tazaluran la tanaran min ha'il mutakhadrikin. Saya mengkono-mengkono ne wong kang keminter fayal aja mongko aduh aneh. Alaisa taron ana ta ora ana apa Fatihah iku surat min suaril Quran sing surat Quran musaddaratan kang dimulai bil basmalah lan bismillah fi awaliha. Wa thabatan tetap apa al-jarum bantarakan biya kelawan bismillah. Jadi orang-orang Wahabi pun mufakat kalau surat-surat itu semua sebagaimana tulisan Quran itu semua itu dimulai dengan bismillah kecuali surat Baroah itu aja. Lho kok simbok masalahnya masalah Fatihah tok. Nyapa surat Baqarah gak mau masalah nih dikawiti bismillah apa ora? Wis jenengan ya gawe gaduh tok jenenge. Nyapa nih surat Baqarah, surat Ali Imran dikawiti bismillah kowe meneng ae. Mbok bismillah, mbok Fatihah dikawiti bismillah mbok gegeri. Bedane apa? Maksudnya gitu loh, maksudnya mualif ini. Jadi orang itu kadang-kadang buat geger perkara-perkara yang mestinya itu nggak dibuat gitu, hanya bikin perpecahan umat saja. Kalau kamu larang baca bismillah ya semua dilarang semua kayaknya. Ojo Fatihah tok sih larang. Tapi ini sebagian aja, sebagian orang. Karena orang-orang yang mengatakan dirinya salafin itu juga macam-macam. Mereka itu dididik untuk beristihad masing-masing. Jadi akhirnya itu beda-beda kadang-kadang kesimpulannya itu. Ini kemarin saya baca di satu buku dikarang orang Mekah juga, orang Salafi, orang Jeddah itu. Itu dia mentarjih supaya mengeraskan bismillah dalam sholat. Itu beredar juga di Saudi sekarang itu. Jadi pokoknya orang itu kalau nggak ikut mazhab itu jadinya itu rubah-rubah sasananya sendiri. Dan nanti satu masjid beda-beda, satu rumah beda-beda, akhirnya itu rusak jagat ini. Kita ini harus punya pemahaman urusan ibadah ini dengan adanya mazhab 4 itu sudah tuntas, selesai gitu loh. Lah kalau masalah sholat itu dibahas oleh para ulama sampai 1000 tahun nggak tuntas tuh, terus kamu mau tuntaskan sekarang? Ya, terus umat Islam ini bisa apa kalau begitu? Sudah dibahas 1000 tahun nggak tuntas masalah sholat. Ya, kalau kamu pikir ini kan ini satu celah untuk merusak Islam yang luar biasa. Apalagi kalau membaca itu sifat-sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Al-Albani itu, maka nanti semua ulama yang dulu itu keliru semua. Nah, kesimpulannya kalau disimpulkan apa itu kasar itu ya, sudah 1000 tahun, 1400 tahun umat Islam belum bisa sholat, kan begitu jadinya. Ulama-ulama belum bisa sholat sudah 1400 tahun. Kalau membaca bukunya Albani itu, jadi kan begitu kan jadinya. Nah ini kalau didengar oleh orang-orang kafir kan suweneng, agama apa yang masalah salate dibahas 1000 tahun nggak rampung. Jadi sebetulnya pemikiran-pemikiran orang salaf itu pemikiran bahaya, itu betul-betul bahaya. Jadi seolah-olah agama itu masih
perlu penataan ulang lagi. Kan ngerusak, orang Wahabi itu ngerusak. Kamu harus merenungi itu, ngerusak. Padahal nanti kalau dibahas itu masalah, ya kan wong hadisnya tetap sama saja. Akhirnya ya kesimpulannya itu akan ada khilafiyah dalam 4 mazhab itu akhirnya. Tapi orang awam sudah terlanjur nyalahkan sana, nyalahkan sini, akhirnya jadi beruat atau tidak karuan. Nah kamu udahlah, selamat tinggal aja dengan orang-orang Wahabi itu. Pemikirannya loh maksudnya. Kalau orangnya ya kita kasih tahu. Tapi pemikiran betul pemikiran yang merusak. Pemikiran yang merusak. Jadi orang Islam itu hanya disibukkan dengan masail-masail khilafiyat, seolah-olah ini masih perlu dikaji ulang lagi, seolah-olah masih perlu penelitian ulang lagi. Akhirnya kan nggak sempat amal toh. Orang itu nggak sempat amal. Sedangkan masalah itu sebetulnya sudah tuntas. Masalah terawih itu kan sebenarnya zaman Sayyidina Umar kan sudah tuntas toh. Semua orang terawihnya 20 nang Masjid Nabawi, nang Mekah. Padha uga 20. Wis tuntas to mesine. Lah masa Sayyidina Umar sedo wis 1400 tahun kok dibahas neh. Saya kurang ajar wis jenenge. Ana wani mbok zaman Sayyidina Umar biyen njajal kowe. Ketok gulungmu kowe. Ini pembicaraan ini guyonan loh ya. Tapi kalau kamu renungi sebetulnya begitu itu. Kalau kamu tidak berpikir secara luas, seolah-olah itu ada benernya itu. Orang Wahabi itu, orang cari dalil, belajar dalil. Tapi dari sisi lain, ternyata tuh ngorak-ngarik suasana, memporak-pandakan aturan. Sehingga umat Islam itu sibuk dengan perkara-perkara itu, nggak sempat dakwah, nggak sempat menyatukan hati, gurek-kerekeran terus. Nah, memang orang awam suruh istihad lah, nggak kerekeran gimana? Mafhum ya kan? Wal maksudu kan disaiku anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ka sahabiya ini ngikrar marang sahabat loro al ihdas ya dikare ing atas kenyarakan perlu dikir fi salat ing salat lam takun kang ora ana dikare ku maksuratan dinukil anu seganya nabi wa ada utawi iku mau disele pangalan istidlal kama sabak wa ana teman sedune nambah zikir ihdas zikir kana ana apa ihdas iku istihad istimbat min huma sang sahabiyain. Mana soal? Saya itu belum. Ini permasalahan kita dengan orang-orang Wahabi ini termasuk yang pokok ya masalah sunnah bid'ah ini. Terus yang kedua masalah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Yang ketiga masalah tawasul. Yang keempat masalah ziarah kubur Nabi dan ziarah-ziarah kubur yang lain dengan segala macam tertibnya. Terus masalah apalagi masalah itu zikir bareng-bareng, zikir jama'i. Ya sih itu pokoknya masalah dengan mereka itu hanya itu aja kurang lebihnya. Tapi ini ditajamkan sama orang-orang Wahabi itu ditajamkan sehingga bikin masalah kemana-mana.
Kayaknya kalau maka ini nanti sunnah bid'ah dan masalah ini akan terus saya baca, saya tambahi lagi sampai di takhusus saya tambah lagi.